kami mengganggu waktu Bapak untuk di sini lebih tepatnya diskusi mengenai produk inovasi kami, yaitu tentang paving block lipstick, yaitu dari limbah plastik. Jadi di sini kami dari Universitas Pasir Pengarayan, program studi pendidikan fisika. Jadi di sini kami semester 5. Perkenalkan Pak, nama saya Rahmita Sari. Ini saya bersama rekan-rekan saya, Misra, kemudian Vivi, dan yang terakhir Sinta. Jadi mohon ilmu atau pengalaman tips-tipsnya Pak untuk kami ke depannya. Ini kan BUMDes ini Pak berhasil gitu ngembangin resto lele, yang kerupuk lele gitu kan Pak. Jadi kami penasaran gimana sih cara Bapak ini mengajak masyarakat bergabung ngembangin usaha. Terus apa aja sih kendala yang dihadapi ketika melakukan pemasaran produknya, kemudian gimana cara pemasaran yang benar gitu Pak. Jadi kami pengen tahu gitu Pak. Cuman temanya paving block. Iya, jadinya ada miss gitu, nggak nyambung gitu. Jadi kayaknya bisa dikutip ke kita kayaknya ya manajemennya aja. Iya Pak, kami pengen tahu cara pemasarannya. Hanya manajemennya aja gitu sebenarnya. Sasarannya ke situ berarti kan gitu, ranahnya kita gitu kan gitu. Jadi kalau untuk di tempat kita ini lebih ke mana? Resto ya? Ini produk dia tuh Mas. Seolah-olah kita ini menciptakan produk baru, membuka unit baru, usaha paving block tapi bahan bakunya plastik. Bukan begitu? Iya Pak, kami Bahan sih dasarnya pengen plastik. tahu. Enggak, kayaknya itu bukan bidang kita. Ya, makanya saya Yang kita bisa share kan itu yang jelas kayaknya itu bukan dari nggak mungkin kita mau ada ilmunya dari kita kan jelas kita bukan ada produk di situ kan gitu. Kalau dari tujuan paving block dari bahan plastik itu tadi kan gitu. Sementara inovasi kita sendiri kan bukan seperti itu gitu loh. Kita kan menciptakan kalau di resto sendiri ya menciptakan menu-menu itu dari baru yang bisa diterima oleh dari konsumennya. Terus bahkan kita pernah coba berinovasi yang menjadi unit kita sendiri itu keripik singkong yang bisa menciptakan varian rasa. Sistem pemasaran kita ya merangkul ke para anggota Ibu BPKK di situ, mitra kita yang utama di situ gitu. Jadi yang bisa kutip dari untuk adik-adik semua ini kayaknya ya sistem manajemennya. Tapi kalau kita diarahkan dan harus diminta ilmunya teknisnya berinovasi yang menciptakan paving block dari situ, itu memang gambaran sekecil apapun kita nggak ada gitu Enggak Pak, loh. kami nggak ke arah situ. Nggak ada Kayaknya situnya. yang lebih paham untuk masalah paving block itu kepala unit gitu kan. Kayak beliau udah paham masalah ukurannya gini, teknisnya mungkin beliau udah paham. Tapi orang ini kan mau menciptakan produk. Iya. Sebenarnya kami udah nyiptain ya Pak. Jadi kami tuh di sini disuruh gimana cara ngembanginnya lagi gitu Pak. Gimana cara pemasarannya, gimana cara biar orang-orang tuh tahu gitu Pak. Pecah. Ada samplingnya nggak? Ya. Ada Pak. Ya. Jadi kalau nggak diapa dulu, diskusikan dulu, bingung. Kita menyampaikan apa? Seperti apa? Kayak donat lagi. Seperti ini Pak. Oh ini hasilnya, paving blocknya. Ini inovasinya dari? Kami Pak. Ya, bahannya Bahannya cuma dari sampah plastik aja ya, sama pasir. pasir ya. Iya. Diolahnya di apa dulu? Dilelehkan, Pak. Dilelehkan dulu. Iya. Sistemnya lelehkannya dengan yang maksudnya tradisional udah Kami masih modern. pakai tradisional Pak. Ya Pak. Masih memakai wajan. Oh, pembakaran Iya. dulu. Gitu. Baru diberi oli bekas Pak untuk peleburan plastiknya. Peleburan plastiknya. Baru diaduk dengan Tanpa pasir. semen ya pengikatnya Iya, ini ya. iya. Memang murni dari plastik. Iya. Kalau diinjak pecah nggak? Kalau diinjak pecah? Kalau dia enggak Pak. Coba aja Pak. Dibikin keras ya. Dodol. Jadi ini kayaknya lebih ke pemasarannya ya. Iya Pak. Ini bahan dasar untuk apa? Buat apa? Kalian tahu nggak? Maksudnya Pak? Ini kan bahan mentah. Iya ya? Iya. Nah, ini inovasinya kalian
akan menjadikan suatu bahan apa gitu? Ya kayak sama kayak paving block itu Pak. Ya kegunaannya Seperti itu. diletakkan juga. Diletakkan gitu juga ya. Iya Pak. Jadi kalau paving yang di luar itu pasir sama semen. Jadi Iya. ya Nah, ini dan Plastik. semen plastik. Kami di sini ingin menciptakan inovasi yang lebih murah gitu Pak. Ini Kalau dari sebenarnya FMIPA mahal. loh, Mas. ya. FMIPA namanya. Iya, makanya kan nggak nyambung. Saya orang hukum. Ya, tapi kalau hanya sistem kemanajemennya ya sharing-sharing aja lah, bukan kita niat gini kayaknya lebih jago kalian juga endingnya nanti kan gitu. Makanya saya lebih yang bertanya, saya malah senang ini dapat ilmu kan gitu. Yang nggak pernah tercetus di pemikiran kami kan gitu. Jadi ini udah memang dijamin produk akhirnya seperti ini gitu. Iya Pak, tapi belum jadi total sih Pak. Ini belum sempurna lah istilahnya. Miniaturnya aja. Miniaturnya aja ya. Jadi nanti pemasakannya masih membutuhkan semen, Enggak Pak. langsung disusun gitu Iya. ya. Tingkat ketahanannya sudah diuji dengan paving block yang buatan-buatan apa itu yang dari pasir semen itu Kalau dari pasir semen itu kan bisa lapuk Pak, sedangkan plastik ini kan laku. kan lebih lama gitu Pak. Maksudnya kalau yang semen itu Pak lebih gimana ya, gampang Gampang. pecah gitu Pak. Oh, ketahanannya ya. Iya. Bukan lampu. Makanya bahan itu kok bisa laku gitu kan. Kayaknya jago lebih ya. Jadi kalau ini lebih tahan. Iya. Udah teruji itu ya. Coba diinjek Mas, ya. Iya Pak, coba aja. Iya. Kayaknya iya. Kalau itu kan masih cuil ya. Iya, coba. Jadi dari harga gimana? Bisa kiranya nanti Untuk acan Bapak ini ada yang menyampaikan. Harganya sih Apakah lebih ekonomis gitu? seharusnya ya Pak, tapi kami Seharusnya. bingung juga nentuin harganya gitu Pak. ya Masih. kalau untuk menentuin harga Bahan Ah. bakunya. ini kalian harus tahu costnya dulu. Benar Pak? Bahan dasarnya ini bahan bakunya itu apa? Itu walaupun toh cara kalian tuh mendapatkannya itu apakah pemberdayaan daripada toh nanti itu sampah rumah tangga atau seperti apa, dan itu mau dinilai kah? Kalau dinilai itu harus ada nilai costnya di sini juga nanti, atau mau memang di apa cuma-cuma atau seperti apa. Ini untuk satu paving block ini bahannya apa? Nah, bahannya apa aja satu paving block? Selain pasir, sama plastik. Pasir Sama berapa oli ini? bekas aja Pak. Berarti tiga. Iya. Nah itu kan ada nilainya. Contohnya nih dalam satu ini pasirnya berapa? Pasirnya berapa takarannya, membutuhkan plastik berapa kilo, oli oli bekasnya itu. Terus kalau kita menjadi kendala, kalau saya baca, kalau kalian menciptakan inovasi ini lebih nanti kalian akan terkendala di bahan baku kalau kalian akan menciptakan produknya yang besar. Pasti kan? Iya Pak. Kalau hanya sesekali, kalau menurut saya bisa untuk sebagai sampling seperti ini. Tapi kalau sudah mau kebutuhan besar, sudah mau ke market pemasarannya, udah mau ke sana, otomatis kalau ini aja membutuhkan 1 kilo plastik, berarti kan satu halaman ini ukurannya hanya berapa? Ukurannya kan seperti itu. Ukuran satu kata kayak ini ya. Nah, belum kalau satu halaman itu membutuhkan berapa keping, jadi mau berapa ribu kilo plastik dan pasir. Nah, kayaknya akan menjadi kendala di situ. Kalau iya, di bahan baku produksinya. Kalau pasir oke lah, Nah, sih gampang dicari kan. kalau pasir ada. Dan Kalau itu kan ada. plastik mungkin bisa jadi untuk pengembangan penambahan usaha atau mengajak masyarakat. Iya. Itu plastiknya ini kita buka bank sampah. Iya Pak. Kayak yang sudah berjalan ini kan, kebetulan yang di itu yang Ibu Janatin itu kan teman kita mitra juga sama beliau. Itu pencetusnya sebenarnya dari Dewan PKS, itu kawan seliting SMP saya juga, itu yang bank sampah itu. Kayaknya kalau itu ada nilainya ya. Kalau itu ada nilai rupiahnya itu bank sampah itu. Enggak yang free lah istilahnya, hanya bukan seperti itu. Kalau kalian sendiri, manajemen kalian sasaran seperti apa untuk mendapatkan bahan baku ini sendiri gitu?
Awalnya itu rencana kami itu bekerja sama dengan tukang sampah Pak yang mengutip sampah-sampah plastik gitu. Yang bank sampah itu. Iya. Kerjasama dengan tukang sampah, Iya. bukan ke masyarakat nyatanya kan. Iya, Oh, Pak. sasarannya kalian nggak langsung ke Pelaku. masyarakat, jadi pelaku usaha yang di bank sampahnya itu ya. Iya, Pak. Mereka memberlakukan itu kan ada bank sampah, ada nilai ekonomisnya gitu. Dari kalian sendiri gimana? Ini nanya-nanya dulu ya, Iya, Pak. nanti baru interview. Kalau udah ada gambaran Ya ini udah sama ini kan? belum. Apa Yang langsung interview, kita mulai aja nih Pak? interview orang mereka nanya-nanya ke sampean jadi. Ya Enggak, kayaknya kalau begini aja sama. Diskusi. diskusi aja, ini memang seperti ini. Makanya kalau interview biasanya pelaku yang udah kita jalankan di sini sampai interview. Nah itu bisa. Kita Jadi juga. triknya seperti apa, jadi apa tipsnya, apa menjadi kendala, apa menjadi upaya, kan gitu. Seperti itu. Kalau ini kan kayaknya ya kita hanya diajak sharing, karena ini bukan produk unggulan kita juga. Seolah-olah kalian nawarkan proposal ke kami, Iya. ini produk baru kami gitu. Kayaknya nanti endingnya bisa di situ, mitra usaha kita, kalian bisa jadi mitra usaha kita, pengembangannya kita kan pemberdayaan juga. Iya Pak. Toh kalau ini bisa ada marketnya dan sesuai nilai jualnya juga dan bisa bersaing di pasaran dengan yang bahan semen itu dan kualitasnya lebih unggul, kita bisa menampung juga ini. Kayak plastik, bahan-bahan bakunya itu. Nah. Gitu. Bahkan produknya ini, kalau kalian bisa menciptakan produk yang banyak, nah bisa kita sampelkan juga nanti entah di halaman kita ini. Nah, kualitasnya, jadi ada sampelnya gitu. Dan kayaknya Kalau kena air tenggelam. Enggak Pak. Kan itu Plastik. tujuan dari pasir itu biar enggak ringan gitu Pak. Makanya dikasih memperberat. pasir. Kalau Iya. hanya bahannya Iya. plastik aja, dia nanti ini ngapung dia, ringan dia. Untuk pengikatnya lah sekalian plastik ya. Ini sepenuhnya ini diikat dengan pasir. Iya Pak. Oh, cairan dari plastik itu tadi udah Dicampur, dicetak langsung dicampurkan gitu Iya. ya. Jadi kalau menurut saran saya, ya sebelum ini istilahnya menjadi bahan apa rujukan kalian, jadi inovasi kalian harus tahu costnya juga. Kalian harus mengkaji di situ nilai ekonomisnya di sini. Itu Ini kan udah jadi nih. ya, Udah jadi, ya, tinggal menghitung kosnya aja gitu. Pasirnya berapa. itu harus. Gitu. Jadi awalnya harus seperti itu. Lebih di manajemennya lah gitu istilahnya, dan kalian harus ada pembanding ini nanti, ada riset pembanding Yang sama semennya juga. dengan yang semen. Ya pembandingnya mau tidak mau kita kiblatnya ke sana, rujukannya harus ke sana gitu. Gitu. Kalau yang pabrik blok pakai semen itu kan bahannya cuma dua nih, Iya. pasir sama semen. Semen. Terus semen satu pabrik bloknya persegi 6 ya. Iya. Anggap aja seperti ini gitu kan. Itu costnya berapa? Kalau istilahnya itu masih lebih rendah dia, ya kita paling tidak harus jauh lebih rendah juga costnya. Nah, berarti harus mengurangi biaya produksi ini nanti. Dari biaya produksinya termasuk bahan baku, bahan dasarnya awal, di situ semuanya gitu. Harus bersaing dengan yang ini. Setidaknya lebih sedikit mahal pun asal kualitasnya juga bisa juga dijamin, ya kayaknya akan lebih memasar kayaknya. Dan makanya saya bilang tadi, saya lihat kayaknya yang menjadi kendalanya nanti yang bakal muncul itu bahan baku. Itu jelas kalau mau memproduksi dengan jumlah yang besar. Ini bahan plastiknya nih plastik jenis apa nih? Kayak kantong plastik kah? Apa mungkin botol? Iya, Pak. Atom-atom yang berbau plastik ya, Iya Pak. ya atom-atom gitu ya, yang plastik, bahan-bahan plastik itu. Berarti semua jenis ya? Iya Nah. Pak, kan sama aja kalau didarahkan dia tetap aja bentuknya kayak gitu. Gitu. Berarti kan tidak harus memilah gitu. Ya plastik yang untuk botol-botol gitu. Tujuan kalian awal kemarin menciptakan ini Tujuan utama Apa? kami itu sebenarnya masalahnya itu karena sampah itu Pak.
banyak Oh, kali iya, gitu sampah ya. plastik. Jadi plastik ini diapain gitu, jadi kami olah jadi paving block gitu. Sudah ada yang pernah menciptakan sebelumnya? Sebelumnya udah ada Pak, Sudah tapi ada? kalau di sini belum ada. Belum. Dengan bahan bakunya. Iya. Yang sudah dipelajari di sana itu apakah sudah memang memproduksi dengan jumlah besar? Kalau mereka buatnya itu nggak pakai pasir gitu Pak, jadi Murni. murni sama plastiknya aja. Oh gitu. Jadi dari situ ada kendala gitu ya? Iya Pak. Kalau kalian kaji gitu ya? Jadi kami di sini kami tambahkan dengan pasir. Pasir gitu ya? Maksudnya yang menjadi rujukan kalian itu sudah memasarkah? Yang mereka ciptakan itu lewat apa? Medsos gitu ya? Iya Pak. Nah itu sudah memasarkah atau baru memang hanya beri sekedar sebatas inovasi saja gitu? Seperti apa? Baru inovasi. Baru inovasi gitu. Jadi nanti sasarannya, marketnya seperti apa? Ya itu Pak, kami juga belum ada gambarannya Pak. Nah yang jelas itu yang perlu kalian kaji itu tadi, kalian harus tahu costnya itu. Nah, coba itu berapa kosnya? Nah, seperti itu. Jadi tadi Pak ini bisa menjelaskan dengan istilahnya itu satu paving block ini corahnya 5.000 gitu. Kita jual 10.000, berarti kan modal 5.000, untuk kita 5.000 satu ini gitu. Jadi kalau seandainya nanti kita mau pasang 3 meter persegi, kan udah ketemu gambarannya untungnya berapa, kelebihannya, teknisnya. Penggunaan sampahnya tuh. Kira-kira gitu, kira-kira maksudnya segini anggap aja. Kalau saya tuh kurang tahu juga menghargakannya Pak. Cuman kalau untuk satu ukuran seperti itu plastiknya lebih kurang 2 on. Kalau plastik itu kita tidak pakai modal. Kemudian pasir itu mungkin kalau kemarin untuk percobaan itu gratis ya. Nanti kalau kita memproduksi itu mungkin berbiaya gitu Pak. Jadi kalau kira-kira untuk 2 on pasir itu harganya berapa itu Pak? Ya berarti harus tahu satu rate itu berapa on. Satu Itu bisa ini bisa dilihat dari tonase mobil. Itu bisa dijumpakan. kalau harga satu tripnya 500 ya. Iya, nanti mobil kosong tuh berapa setelah itu nanti ketemu. Tapi memang harus cari sampel mobil itu nimbang. Diajak tempat timbang untuk sampel. Ya harus seperti itu. Setidaknya kalau nggak mau mobil, angkong aja kalau mau terdekat ada mesin timbang. DU kan ada, terdekat kita ada. Numpang mesin timbang. Nah, jadi nanti keluar pasirnya, angkongnya berapa, berarti nilai pasirnya sekian. Nah, itu kalian bagi, nah, mau jadi berapa, itulah kalian timbang yang nilai kalian satu ini. Seperti itu teknisnya. Itu harus seperti itu. Kalau mobil kosong gampang aja, nengok aja di dump truck gitu, ada kirinya itu. Kosong beratnya sekian. Tapi kalau isi kita nggak bisa ya. Iya, kalau mau murni ya ditimbangan itu murni. Itu mau masuk berapa, nah nanti tumpahkan dulu, nah, nanti sisanya angkong tadi atau mobil itu berapa. Nah itu berarti nilai bersihnya di situ. Itu cara untuk menilai pasirnya. Itu setahu saya seperti itu. Saya pengalaman yang di sawit-sawit seperti itu. Gitu. Kalau plastiknya sendiri, ya itu tadi. Apakah kalian nanti akan menjamin dalam partai besar itu tanpa kalian memang free, tanpa mengeluarkan modal, bisa mengcover dengan kebutuhan segitu banyaknya gitu. Satu ini aja sudah 2 on itu kalau plastik itu ringan. Ya kan? Itu dengan jumlah yang lumayan juga banyak gitu. Seperti itu. Sebenarnya bagus gitu, inovasinya kayaknya respeknya tuh bagus. Gambarannya kayak desa ini bersih. Iya, Tidak ada sampah lagi. di situ. Tujuannya itu kan? Iya Pak. Terus ya itu tadi yang bisa kita jelaskan. Mungkin sistem yang lainnya mungkin yang perlu ini. Kalau untuk target pemasaran itu Pak, kira-kira seperti apa menurut pandangan Bapak? Kalau target pemasaran, kalau menurut saya kita harus tahu dasarnya ini dulu. Lebih ke marketnya kan, lebih ke pemasarannya kan gitu. Jadi kita harus tahu kualitas, keunggulan,
dari produk kita sendiri. Seperti itu kita harus tahu dulu yang apa kita ciptakan, ini kita harus tahu kualitasnya, jadi itulah yang akan menjadi promo kita gitu. Dan karena setiap masyarakat punya pemikiran yang sama, akan menjadi pembanding yaitu yang sudah ada. Itu pasti itu akan pembandingnya di situ gitu. Jadi kalau kita yakin produk kita ini lebih unggul, nah urusan harga, nah kita lihat dulu yang penghitungannya costnya tadi itu. Nah, syukur-syukur malah di bawahnya ketemunya, karena banyak yang free kan gitu. Seperti itu akan lebih di bawahnya nilai harganya. Jadi kalau kualitasnya bagus, nah, saya yakin nggak usah ragu pasti akan memasar, itu dijamin. Apalagi anti pecah. Nah, apalagi anti pecah, anti apa tadi? Anti remuk. Di lapo. Lapo ya. Ini lebih anti lapo lagi. Anti lampu, anti cuil. Iya. Tapi kita belum uji. Ini justru bahan atom. Atom itu ada nilai ekonomisnya dibandingkan semen dengan pasir murni. Itu. Kayu, plastik itu ada nilai ekonomisnya itu. Biasanya akan lebih di situ. Ada lagi? Kalau saran untuk model-model yang bisa kami kembangkan kira-kira seperti apa tuh Pak jenisnya? Kalau ini kan persegi. Iya. Dan kira-kira masukan dari Bapak entah bentuk apa gitu Pak? Ya ini sudah cukup bagus sebenarnya, tapi ya memang belum rapi. Cuman ini kesannya masih ke batu bata, Iya, bukan paving block. bukan papir. Kalau papir itu bisa persegi 6 atau itu seperti itu. Nanti bisa kalian sampling yang sudah ada gitu. Terus warna juga. Iya. Kalau bahasa Karena ini nanti kan kalau bisa permukaan dasarnya ini kalau sampingnya sudah bagus ini. Nah, secara udah rapi gitu. Tinggal di permukaan atasnya itu kalau mau menciptakan inovasi yang bermotif. Nah, kalau ini nanti saya yakin kalau dipasang nih ya kayak bahan belum jadi semua gitu. Nah, sementara kalau yang sudah berjalan ini kan mereka itu mempunyai motif warna, bahkan nanti bisa dibentuk warna apa dan motif-motifnya seperti itu, dan permukaannya lebih halus, jadi tidak ada pengerjaan ulang untuk dasarnya gitu, hanya penguncian seperti itu. Kalau ini saya lihat di sini parah, ya di sini kurang rapi gitu. Makanya apakah ini sudah menjadi inovasi ciptaan kalian yang udah real, misalnya udah paling sempurna seperti ini hasil akhirnya gitu. Makanya saya tanya tadi seperti itu gitu. Kalau masih belum berarti ya saran saya ya itu tadi, harus bisa pengembangan untuk di permukaannya itu menciptakan motif-motif yang baru gitu. Kayaknya kalau di plastik ini akan lebih mudah ya. Seperti itu. Kalau untuk masukkan warna itu kira-kira dalam bentuk apa yang bisa kami buat tempat cat atau cat minyak atau jenis apa Pak? Ya kalau untuk di ruangan outdoor itu ya harus minyak. Cat minyak. Iya. Syukur-syukur kalian bisa menciptakan zat-zat kimia yang memunculkan warna untuk di dasarnya saja. Itu akan lebih berinovasi baru lagi gitu. Bahan alami juga. Kalau plastik kayaknya warna apapun dibakar tetap hitam ya. Iya. Nah, mungkin kalian akan lebih paham lagi, bisa dari bahan alami itu sendiri bisa menyatu dengan warna itu tanpa kalau cat itu kan bakal lama kelamaan akan pudar, akan hilang, dan biasanya pakai cat minyak. Tapi kalau yang lebih alami lagi, nah itu nanti nilai jual kalian pasti akan lebih naik lagi gitu. Seperti itu. Kalian orang kimia kan? Fisika. Fisika ya? Pendidikan. Oh, lebih pendidikan. Biasa tanya, Gimana? FMIPA kok usaha gitu, sistem activity. Iya. Teknopreneur Pak, mata kuliahnya tuh Bahas tentang wirausaha gitu Pak. ya. Mau usaha ya? Setiap fakultas itu memang ada mata kuliah wajib. Kalau untuk sih langsung berinovasi seperti ini ya. Iya.
bagus ini. Iya, ya, respon kami ya bagus gitu karena belum ada khususnya untuk di Rokan Hulu sendiri belum ada yang berani berinovasi ini gitu. Saya yakin kalau kalian nanti jumpa dari kos dasarnya dari semua kalian nanti syukur-syukur free memang tinggal berarti kan pengelolaannya pemberdayaan itu tadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu nilai positifnya selain untuk mengapakan sampah sadar sampah lah istilahnya ke masyarakat di situ lagi nanti sekalian memperdayakan tenaga dari masyarakat meningkatkan mengurangi pengangguran juga di situ banyak sisi positifnya sebenarnya tapi ya harapan kami ya kalau bisa jangan hanya sekedar sebatas inovasi dan ini betul-betul bisa launching dan bisa diterima masyarakat gitu. Dan kalau mentok ini nanti jadi kita kalau memang tak sesuai harga di pasaran kita bisa berarti kita yang pertama kali untuk mengaplikasikan di sini seperti itu. Berarti di situ ada ketambahan biaya lagi untuk warna juga untuk pengembangan gaji untuk anggota kan nggak mungkin kalian yang mau buat kan kalau satu lempeng bisa kalian gini-gini kalau udah mau produksi besar. Jadi cara penghitungannya untuk kos itu selain ke bahan baku berarti ada penambahan gitu. Iya, berarti ada biaya lagi yang harus dikeluarkan di sini. Iya, biaya karyawan. Terus nanti kalau seandainya kalian tuh seandainya toh gratis di sana kan pakai transportasi juga ngambilnya bahan-bahan itu kan ada biayanya juga. Nah, itu globalkan total semuanya. Caranya itu dibagi. Kalau sekarang itu masih terkendala di pembuatan itu Pak, produksi itu. Kalau sekarang itu kan karena masih sedikit, masih pakai wadah kayak kuali bekas gitu. Tapi kalau dalam jumlah banyak, nggak mungkin rasanya kami pakai kuali juga gitu. Iya. Masih di situ kendalanya. Iya, berarti kan itu tadi yang jelas nampak di kita kan proses diproduksinya dalam jumlah besar itu tadi. Iya. Gitu. Jadi kalian sudah nggak bisa manual lagi. Harus di situ berarti seandainya ada menciptakan mesin yang secara ini di situ kan ada biayanya lagi. Nah, tapi kalau yang mesin itu kan nggak bisa dimasukkan ke jumlah biaya ini. Itu akan tersendirinya nanti itu biaya-biaya itu kan inventaris itu nanti akan terkembalikan dengan sendirinya dengan keuntungan. Kalau yang bisa untuk dijadikan modal ini ya biaya-biaya produksinya aja. Seperti itu. Bahan bakunya bisa pakai apa? Drone. Iya. Kayak orang bakar aspal. Kayak bakar aspal itu kan itu pakai drone. Hanya pembakaran pelelehannya kan. Memanfaatkan drone itu kan bisa dibelah jadi dua itu kan. Nah, satu drum udah dapat dua. Ya syukur-syukur drumnya nanti gratis. Iya kan? Ya pokoknya kalian ya harus pemikirannya harus sampai ke sana gitu. Memanfaatkan apa yang ada dulu. Iya. Jadi untuk melangkah itu kan kayak anak bayi kan merangkak dulu baru nanti Dari yang kecil nggak bisa langsung besar juga. Harus di situ. Modal udah besar ya masalah. Iya. Jangan. Dan harapan saya pun ada modal besar pun kalau kita belum yakin dengan produk kita ini bisa laku di pasaran, jangan coba sekali-kali kita mengandalkan modal dulu. Nah, baru action itu jangan, itu fatal. Pelajari dulu, dalami dulu. Nah, yakin nggak kalian ini produk kita ini produk unggul kita ini laku di pasaran? Kalau kita merasa yakin, ya saya yakin yang menilai bukan kita lagi itu. Nah, bahkan sudah bisa mendunia gitu. Kalian lah pencetusnya ini kalau berani. Nah, nanti ada tim sendiri itu sistem manajemennya kalian kan berinovasi ke sini. Nanti tuh pasti ada tim yang akan menangkap di situ. Direktur-direktur perusahaan tertentu ada yang di situ yang bisa kalian diajak mitra gitu. Bidang pasirnya, bidang untuk pengolahan untuk plastiknya itu sendiri gitu. Inovasinya dari kalian di situ. Ilmunya berarti kan yang di sini. Ya lebih kenanya lagi ke ini yang saya bilang tadi bank sampah tadi. Bank sampah itu kita kumpulkan sampah limbah dari masyarakat kan, ya kita catat, kita timbang
berapa kilo, dan itu tidak bisa langsung kita ini kan ya, nggak bisa, namanya bank, nabungnya dalam bentuk sampah. Tapi kita kasih uang seandainya nanti sudah ada target dari kalian lah gitu kan. Contohnya sampah ini, plastik ini kalau sudah mencakup 1 kintal baru mungkin bisa disiapkan. Kalau kan ditargetkan kayak gitu nggak ada apa, ketemunya nanti untuk produksi sendiri nggak kan. Ya ampun. Ada lagi ya, kayak kami kayak gini, saya bermitra sama beliau nih, kepala unit. Kalau di unit pun kami di BUMDes ya kayak gini gitu, sharing. Ya memang pada intinya ya harus berani berinovasi dan berani mencoba. Oke, kalau memang isinya Yakin. apa nanti Jangan takut gagal dulu. Jangan mau mengerakai usaha, jangan terlalu bicara modal. Itu akan mematahkan kita. Jangan terlalu bicara modal, takut modal yang besar ini jangan. Intinya saya yakin kalau udah di tempat yang bagus ini, makanya ciptakan dulu, gitu. Kaji ini dulu. Kalau memang toh ini ibaratnya tidak sesuai lagi, maksudnya ya harus berani berinovasi yang lain. Kami pun di sini seperti itu, sering menciptakan hal baru. Inilah gawinya kami. Ya seperti itu gitu. Kita nggak ada bosan-bosannya gitu. Harus seperti itu. Kalian pun harus seperti itu gitu. Ini bagus ini kayaknya untuk ini terobosan baru ya. kalau seandainya ini jalan ini jalan, saya rekomendasikan ke DPNPD, dinas DPNPD, sambil aplikasikan di sana, sambil presentasikan itu nanti melalui BUMDes di Rohul ini ada 145 atau 100 termasuk BUMDes gue ya, badan usaha milik kelurahan gitu. Itu Mitra. jadi pasarnya udah dapat nih BUMDes gitu kan, cakupannya udah sakrukan dulu gitu. Dan nanti di ibu atau mungkin produksinya di Muara Rumbai atau di Samarinda atau di enggak, kalau target pasar juga. Dan kebetulan bunda sendiri itu kan memang pemberdayaan kan gitu. Nah, kalau udah ini feedbacknya ada, setiap BUMDes membuat bank sampah dan sampah itu sendiri akan diambil oleh kawan-kawan dari produksi menjadi open buang. Ada lagi? Ini udah ya, udah langsung nih. Udah langsung aja. Kalau interview kayaknya kurang tepat gitu menurut saya. Iya. Kalau kalian mau interview produk kita siap. Dan itu memang udah biasa. Iya, makanya saya bingung tadi. Udah. Oke. Tidak dibuka. Oke, terima kasih Pak atas ilmu, waktunya, sharing-sharing. Semoga kedepannya kami bisa lebih berinovasi untuk mengembangkan produk kami ini. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak atas kunjungannya juga. Ini juga akan menjadi ya, kita hanya sharing ya di sini ya, kita nggak ada yang lebih berilmu atau yang lebih memandai di sini. Kebetulan kayaknya pengalaman kita bisa sharingkan ya itu tadi, hanya mungkin lebih ke sasaran pasarnya, menciptakan produknya gitu. Dan justru ini sangat terima kasih, ini bisa menjadi temuan kita baru juga ini nanti kita untuk wacana kita ini. Dan jangan bosan untuk berinovasi. Nah, intinya yakin dan kita harus percaya dan tingkatkan untuk produksi ini yang lebih besar lagi dan bisa menjadi launching nanti ke depannya.